Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita coba bahas grup sahamnya Astra ya. Ada dua yang saya masukkan, ada Astra International sama Astra Autopat. Ini kondisi grafiknya Astra International. Jadi posisi per sekarang sebenarnya lagi tren ke atas ya, uptrend. Dan asing juga masih akumulasi terus, masih nambah muatan terus. Kemudian Astra Autopat juga sama, ini masih uptrend di atas MA50, di atas MA20. Dan asing juga masih akumulasi terus. Nah, dari sisi fundamental bagaimana? Karena ada isu bahwa ada pengumuman, bukan cuma isu, ini fakta bahwa sudah diumumkan Astra International akan melakukan buyback saham, setidaknya menyiapkan budget sekitar 2 triliun. Nah, ini yang mereka umumkan, keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Nah, ini akan dilaksanakannya adalah perkiraannya di tanggal 3 November sampai 30 Januari 2026. Nah, ambilnya mereka di angka berapa? Ya kita nggak tahu ya. Tapi sebenarnya direksi-direksinya Astra International juga itu memiliki saham di Astra. Ini data terakhir per September. Jadi ada Pak Priyono. Ini sudah jadi komisaris, dulu dia presiden direktur, jadi sekarang sudah presiden komisaris. Kemudian Pak Joni Bunarto Condro, biasanya disebutnya Pak John Bun. Ini presiden direktur, punya 9,5 juta lembar ya. Terus ada Pak Rudi, ada Pak Gideon Hasan, ini juga beliau suka akumulasi ya, nambah. Pak Henry Tanoto juga sama, Pak Santosa, Pak Bugita, terus Pak FX, Pak Franz, Pak Hamdani, sama Pak Thomas. Dari data ini bahwa menunjukkan juga bahwa beliau-beliau ini sangat melek terhadap kondisi sahamnya Astra. Maka ketika ada keputusan pembelian kembali sebanyak 2 triliun, ini saya nggak terkejut sih. Karena pada waktu kemarin ini saya garis ya, di 4.400 ini sideways cukup lama ya. Dari mulai Juni 2024, naik kemudian turun lagi di 4.000, turun lagi 4.000, baru tuh mulai dari Juni 2025 kemarin baru uptrend naik ke atas. Pada waktu di 4.400, yield atau nilainya si Astra ini itu hampir sama kayak saham-saham medium cap, yieldnya bisa 9-10%. Ya sekarang di perbankan ada juga yang seperti itu ya. Artinya ini sebenarnya sangat murah dengan fundamental Astra, dengan caranya mereka punya bisnis, ini murah. Nah, terus dari saham tadi 2 triliun ini ketentuannya jumlah saham yang dibeli kembali tidak melebihi 20% dari modal ditempatkan atau di store perseroan. Kemudian jumlah free float setelah pelaksanaan pembelian tidak akan menjadi kurang dari 7,5% dari modal ditempatkan. Posisi sekarang kan free floatnya lumayan ya. Ada sekitar 45% kan. Hampir 50 lah, 45%. Jadi ini termasuk saham yang bisa dikatakan bebas dari perbandaran ya. Perbandaran dalam artian jangka pendek gitu loh. Orang yang masuk di sini itu fund manager besar. Jadi kita ngikutinnya pasti ya sedikit siput lah, karena pergerakan dia transaksi harian volume besar sekali. Rata-rata kan sekitar 17 miliar ya. Oh sorry, saya salah grafik ini. Ini grafiknya auto. Jadi auto 17 miliar. Kalau Astra itu ratusan harusnya. Nah ini dia. Nah 286 miliar per hari. Kemarin turun transaksi sekitar 399 miliar. Nah, bagaimana kondisi kuartal 3? Kita lihat di laporan keuangan 30 September 2025 yang disampaikan oleh Astra International. Kas setara kas ada 54 triliun. Ya, ini dinyatakan dalam miliar rupiah. Jadi kalau 54 ribu berarti sekitar 54 T. Anda bayangkan punya perusahaan punya kas 54 triliun dengan posisi sales pendapatan bersih 243 triliun per tahun, lalu kasih dividen 10% setiap tahun. Apa nggak luar biasa dengan kondisi seperti itu gitu. Makanya pada waktu harganya 4.000 itu sebenarnya salah harga Astra International ini. Kalau 10% itu dengan kondisi transaksi harian kayak auto ya masih 19 miliar, ya masih oke lah so-so. Tapi kalau sudah transaksi 300 miliar, ini buat orang yang punya ya fund manager yang punya uang, dia transaksi triliunan, dia punya porto, ini sangat menggiurkan harusnya. Anda bayangkan masuk 1 triliun
terus dapat 10%, berarti 1 tahun itu menghasilkan 100 miliar pasif tanpa trade, hanya dari dividen. Dan kalau mau keluar gampang. Yang jadi masalah itu kalau kita masuk terus susah keluarnya kalau dana kelolaannya itu cukup besar. Oke, dengan kas segitu aset juga lumayan besar ya, 194T. Jumlah aset total 500 triliun. Kemudian liabilitas ini 150T. Ada kenaikan di liabilitas, itu pinjaman jangka pendeknya 17T yang awalnya 11 triliun dan surat utang ya. Walaupun kasnya luar biasa, tapi tetap aja nih masih ada pinjaman-pinjaman. Kenapa? Karena di sini itu ada konsolidasi ya. Mereka punya anak perusahaan banyak banget. Jadi ada perusahaan yang mungkin kasnya juga nggak banyak, dia berhutang. Ada yang kasnya banyak, dia nggak banyak punya utang. Sehingga ketika dikonsol masuk ke laporan Astra Internasional, akhirnya agak mengherankan. Orang kasnya aja 54T, kenapa dia masih punya hutang kan gitu. Tapi biasanya usaha itu tetap koneksi dengan bank itu tetap perlu di maintain ya. Jadi walaupun kasnya banyak, investasi dia bisa pakai kas internal, tetap aja meminimalisir resiko itu kadang-kadang juga diputuskannya bisa dengan berhutang, tapi dengan porsi yang terkendali. Terus pendapatan bersih posisi per 2025 ini agak turun, sedikit turun, 246 ke 243T. Beban pokok ini turun juga dan ini bagus. Laba brutonya akhirnya pun juga turun ya, 2 triliunan turunnya, luar biasa. Dia turun sedikit tapi efeknya itu 2 triliun. Terus laba sebelum pajak penghasilan juga turun, kemudian laba periode berjalan juga ikutan turun dibandingkan tahun lalu, sehingga laba per sahamnya itu posisinya kondisi 639 ke 605. Jadi turun sekitar berapa ini? 5%-an ya. Nah, dari sini kita lanjutkan ke cek untuk saldo laba yang belum dicadangkan per September 2024 itu 197T, September 2025-nya sekitar 214T. Artinya naik ya dibandingkan kondisi 2024. Ya mungkin karena yield dividennya kemarin pun juga dividen payout rasionya kan juga turun kan, diturunin. Yang awalnya 60-an kalau nggak salah di tahun 2024 untuk 2023 menjadi sekitar 40 berapa 8 ya, 48-45% di tahun 2024 pada waktu pembagian 2025 kemarin. Terus di 2025 ini mereka juga sudah bagi dividen. Nah, kalau kita lihat secara fundamental nanti kita masukkan di screener ya teman-teman. Kondisi di screener seperti apa? Nah, seperti ini. ASII itu secara transaksi ini ya 288 miliar per hari. Harga di 6.150, kemarin turun 2%. Hari Jumat, harga wajar saya masih setup di potensi yield 9%. Jadi harga wajar itu di 4.299. Artinya kemarin pas waktu dia di angka 4.000 ya, di sini ya garis merah yang saya tarik itu 4.400, 4.300 itu mendekati harga wajar, itu posisi 9 persenan kan, 9 sampai 10%. Terus dari dividen dia rutin bagi 2 kali setahun, Oktober Mei atau November Mei ya, kadang-kadang selisih-selisih lah ya, atau April gitu. Ini antara ASII dan Auto. Nah, ASII sendiri secara yield dividen itu sekitar 6,3%. Buat kita yang retail kecil, 6,3 ini termasuk mungkin masih ada pertimbangan saham-saham lain. Tapi buat fund manager besar, lebih baik pegang ASII dengan posisi seperti ini daripada pegang saham yang likuiditasnya di pasar hanya 1 miliar, 2 miliar sehari. Dia pegang misalnya ratusan miliar, susah maintainnya. Jadi itulah mengapa di saham semua pertimbangan atau banyak sekali pertimbangan yang menyebabkan dia itu harganya naik turun. Ya tentu kemarin ada yang tanya, naik turunnya saham itu kondisinya karena apa sih? Ya jelas supply and demand ya. Nah, Auto belum kita bahas. Auto yield potensinya di 7,6, ASI potensinya di 6,3. Nah, kita bahas sekarang di Auto ya. Ini overview-nya, kita langsung di Public Expo saja 2025. Sudah diupdate sama mereka. Ini perusahaan yang cukup besar, punya brand kuat. Ada Aspira,
GS, Inco, Kayaba, Shell, Helix, Akebono, Vim, ya. Banyak brand-brandnya dan cukup kuat. Dan memang kualitasnya memang bagus. Dia punya customer banyak, dia punya partner juga banyak. Manufacturing company-nya ada 50, trading company-nya 5. Jadi secara total itu punya 55 perusahaan. Ini jadi anaknya Astra International juga. Artinya dia bagi dividennya lari ke Astra International. Salah satu dividennya. Terus punya karyawan 29.000, hampir 30.000 per September 2025. Ini ada financial highlight, net revenue sekitar 14 triliun. Kemudian net profit sekitar 1,5 triliun ya. Terus bisnisnya ada trading, ada manufacturing. Kemudian dia lagi mau masuk ke ekosistemnya EV ya, mulai dari Astra Auto Power, kemudian damper, medical device ya. Ini bagian dari usahanya mereka. Terus secara finansial kalau dilihat 2015 sampai 2024 net income stabil naik. Nah, ini perusahaan yang seperti ini itu perusahaan yang cocok untuk di hold kalau kita pegang di harga yang reasonable. Buat orang-orang yang tidak sering trading, yang sibuk beli tinggal ya. Beli tinggal. Nah, cocok tuh. Pensiunan yang kalau kayak kita misalnya yang masih muda ya, saya masih muda, saya berasa masih muda tuh. Itu masih keluar masuk. Tapi kalau yang sudah umur 60, sudah nggak terlalu banyak liatin chart, udah pengennya pensiun di kampung, ambil perusahaan seperti ini untuk diwariskan, itu termasuk hal yang menurut saya cukup wise ya. Revenue-nya naik, net income-nya naik, jadi growth-nya ketahuan. Walaupun marketnya turun. Coba bayang ini, market 2W itu turun loh. Apalagi 4W market nih, turun nih indeksnya. Yang warna biru ini. Price nggak kemana-mana nih, 1.600, 600, 3.000, 2.000 ya. Ya naik turun lah ya price-nya untuk stok. Revenue, tapi naik terus revenue. Net income naik terus. Ini termasuk salah satu perusahaan yang wow dan oke. Punya track record sekian tahun nih, hampir 10 tahun kan, 9 tahun. Bahwa pandemi juga nggak nyampe minus, net income-nya 0, masih bisa dipertahankan, di mana perusahaan-perusahaan lain sampai minus. Lalu bisa rebound net profit-nya. Artinya dari 50 perusahaan tadi itu secara sistemik ya, kita sudah nyebutnya sistemik. Kenapa? Karena 50. Kalau satu perusahaan mah nggak apa-apa, gampang. Ownernya masih punya pegang kendali, masih tergantung tunjuk-tunjukkan ownernya kan. Kalau ownernya nggak ada gimana? Gitu loh. Kalau kita pegang perusahaan yang sudah sistemnya bagus, jatuhnya itu susah gitu. Kayak Astra International tuh, mau Cina begini, jatuhnya tuh paling tidak susah gitu. Menjatuhkan Astra International yang punya cash 54 triliun, Cina dengan kondisi apapun posisinya, tetap aja walaupun iya berpeluang untuk apa ya namanya, jatuh, tapi paling tidak dengan value dia punya power itu nggak gampang gitu, paling tidak itu. Terus net revenue 14T, net profit 1,5, earning per share ya. Ini di compare 9 bulan tahun 2024 posisinya naik ya, bagus semua. Core earning juga bagus, naik 4,2,14, total aset naik, liability juga naik ya, equity juga naik. Artinya ini bagus. Astra Autopat. Bisnisnya juga oke. Manufacturing dan trading ini lengkap lah. Dia bisa di zaman online seperti sekarang, manufacturing itu memegang peranan penting. Apalagi ini punya manufacturing dan punya trading. Di mana tradingnya bisa online, manufacturingnya juga bisa bikin barang. Siapa yang bisa ngalahin dengan kondisi seperti ini? Itu harus punya kelebihan yang sama paling tidak gitu. Terus ini manufacturing bisnisnya dia mulai dari 4-wheel, kemudian ada 2-wheelers, ada non-auto, ada commercial vehicle. Customer-customernya dia non-auto ada PAMA, ya, masuk juga dia di bisnisnya tambang, ada Inka, ya kereta api. 2-wheelers jelas ya, Honda, Yamaha semua jadi yang utama lah di sini. Terus ada company baru nih, Astra Autopat Filipina.
Astra Visteon Filipina. Jadi dia sedang mengembangkan sayap sampai ke Filipina. Di Filipina itu pasar otomotif juga lagi bagus ya. Dan ini termasuk yang bagus lah. Astra Autopat bisa ke sana itu sesuatu yang oke. Terus dia lagi masuk juga di EV ecosystem. Ya ini standar. Harusnya semua komponen, semua pabrikan sudah mau masuk ke sini. Dia punya CAGR juga lumayan ya, 8,6 untuk trading bisnisnya. Compounding annual growth rate ya. Jadi setiap tahun itu paling tidak 8,6% dia punya growth rata-rata. Terus punya nih 15.000 retailers. Ya, 9 distribution center. Dengan kekuatan seperti ini kan jadi termasuk anak usahanya Astra International juga ya. Maka perusahaan yang bisa ngalahin ya paling tidak ya punya kekuatan yang sama lah. Dan itu nggak mudah, nggak gampang gitu. Walaupun iya ada ancaman tapi nggak gampang. Nah kemarin kita bahas LPPF kan, store-nya makin lama makin turun, banyak yang tutup gitu kan. Kalau ini justru kebalikan, 2020 384 store, 2025 September 633. Jadi masih bertambah terus ya. 399 ada shop and drive, super shop and drive, ada Astra Auto Service, ada Moto Quick, ada shop and bike. Jadi masih berkembang, masih bertambah. Ada juga ekspor, international sales contribution di Europe, South Africa, Afrika, Middle East, sama Asia. Kurang lebih dari 50 countries. Ini GS ya. Kemudian ban juga. Tapi yang paling besar ya baterai ya, GS. Ini ada diversifikasi bisnis. Ini bagus banget ini masuknya ke kesehatan. Karena di kesehatan itu bisnis yang termasuk sustainable ya di bisnis kesehatan. Growth-nya juga bagus di kesehatan kan. Cuma perusahaan-perusahaan yang ada di bisnis kesehatan itu pelit-pelit bagi dividen. Nggak tahu nih, saya belum dapat di bisnis kesehatan yang bagi dividennya royal. Kecuali apa tuh kemarin ya, DVLA, kemudian apa tuh, adalah di list. Nanti kita bahas lain waktu. Kemarin ada pertanyaan kalau nggak salah. Nah, ini ada bisnis diversification juga, ada heavy equipment, ada other industries. Oke, dan selesai. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya sesuai dengan screener yang saya sampaikan ini. Perusahaan ini bagus, sangat bagus. Auto bagus, ASII bagus. Auto kalau dilihat kondisi 2023 dia punya dividen 172, 2024 190. 2025 potensinya 194. Artinya kalau ini itu naik terus amountnya, kita entry di sekarang mungkin benar 7,6. Tapi 10 tahun lagi kalau ini ya growth-nya compounding terus naik ke atas sesuai dengan dia punya bisnis tadi seperti ini. Kalau CAGR taruhlah CAGR-nya mana nih? Nggak ada diomongin di sini CAGR-nya dia ya. Malah justru yang diomongin adalah ini ya, CAGR-nya trading. Taruhlah 8% lah. Berarti dengan 194 ini kan naik terus nih, tambah 8%, tahun depannya tambah 8%. Yield-nya di sini akan bertambah. Kenapa? Karena harga beli kita itu satu titik. Harga belinya 2.500 misalnya. Atau kalau nggak mau masuk di 2.500 ya harga yang berapa lah. Masuk di mana nih, 2.300 bisa juga kan, atau masuk di 1.900 bisa juga. Kayak SII kalau kita masuk di 4.400 seperti kemarin, auto misalnya masuk di 1.900 seperti kemarin. Buat holdernya mereka 1.900 itu potensi yieldnya 10% loh. Bagus banget, bagus banget. 1.900. 4.400 ASI potensi yieldnya 8,8%. Ini bagus banget. Kenapa? Karena ini perusahaan besar dan average amount transaksi hariannya itu besar banget untuk ASI. Ya, buat kita retail-retail yang masih di bawah 10 miliar punya value, ya mungkin masuk di perusahaan yang gede-gede begini tuh cuma gara-gara ngikutin hedge fund manager yang gede-gede juga gitu. Kita masuk ke sana kan nggak ada efek, jadi ya kecil geli-geli lah istilahnya ya. Oke, lalu kalau kita simulasikan dengan dividend for living dengan angka 7,6 misalnya ya, 7,6% per tahun, bagaimana? Dengan 7,6 target kita itu pensiun dapat 18 juta per bulan untuk dividen. Achieve di tahun ke-25 itu baru 15,5 juta. Jadi kalau 7,6 itu tidak cukup baik untuk target dividen kita. Harus di atas itu. Kecuali masih mau sabaran lagi nunggu tahun-tahun berikutnya, di mana tahun ke-26 ketemu 17 juta per bulan. Tahun 27 baru 18 juta. Jadi nambah 2 tahun lagi. Dengan value total investasi kita itu sekitar 2,4 miliar. Di tahun ke-25 ya, pada waktu pensiun ya. Harapannya kan
30 tahun, umur 30 sampai umur 55. Dengan kondisi ini investasi 2 juta per bulan setiap bulan, nabung rutin sampai nanti umur 55 tahun. Saya pikir cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang support juga di join channel. Di join channel tentu kita banyak diskusi lebih terbuka dan lebih vulgar lagi, lebih detail lagi. Maksudnya nggak banyak sensor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.